Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semua, terima kasih udah hadir pada kelas hari ini. Hari ini kelas akan ditutor oleh Kak Wafi Haidi. Beliau adalah alumni Olim Kebumian waktu SMA, sempat juga meraih medali perunggu pada tahun 2021. Semoga kalian bisa menikmati kelasnya ya. Saya serahkan langsung kepada Kak Wafi Haidi, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Kak Gufron yang sudah membuka sesi kelas hari ini. Oke, baik. Aku share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Slide-nya muncul atau enggak? Muncul Pak. Oke, baik. Aku buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Wafi Haidi. Udah dikenalin. Aku dari Man Insan Cendekia Serpong, salah satu medalis perunggu di kompetisi sains nasional bidang kebumian tahun 2021. Kali ini aku akan bahas tentang Olimpiade Sains Nasional tingkat kota sub bidang geologi tahun 2018. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kalau misalnya ada yang mau interupsi, langsung interupsi aja. Oke. Maaf ya, aku nggak sempat buat animation. Oke, kita bahas langsung. Material yang bersifat padat terbentuk secara alamiah, anorganik dengan komposisi kimia tertentu dan memiliki struktur kristalin disebut mineral ya. Mineral itu wajib bersifat anorganik gitu. Anorganik itu berarti dia itu terbentuk oleh proses-proses kristalin atau mengkristal gitu. Lalu dengan komposisi kimia tertentu dan memiliki struktur kristalin. Jadi wajib juga mineral itu bersifat padat. Air yang cair itu tidak termasuk ke dalam mineral. Es yang berbentuk padat itu termasuk ke dalam mineral. Atau air yang masuk ke dalam struktur ikatan kimia, misalnya itu adalah gipsum ya, gipsum. Itu misalnya CaSO4.2H2O. Nah, ini adalah contoh mineral yang air juga, tetapi senyawa ini termasuk ke dalam senyawa hidrat namanya. Hidrat. Nah, ini juga salah satu contoh dari mineral gitu, mineral gipsum. Lalu kalau kita bahas satu-satu pilihan jawaban yang lainnya, batuan itu bisa terdiri atas komponen anorganik, bisa mineral, bisa juga komponen senyawa organik. Jadi bisa kedua-duanya. Jadi jawabannya salah. Matriks itu adalah komponen pembentuk ini ya, batuan sedimen ya. Batuan sedimen itu ada 3, aku review dikit aja. Ada fragmen, ada matriks sama semen. Nah, muncul di pilihan berikutnya, semen. Satu pilihan jawaban lain adalah mikrit. Mikrit adalah suatu jenis semen juga, semen. Atau lime mud pada batuan karbonatan. Nah, batuan karbonatan yang berada pada klasifikasi embiklovan. Kalian bisa cek juga. Oke, karena nggak ada yang ditanyakan, aku lanjut. Nomor berikut, oh ya, ini yang mungkin aku perlu highlight di mineral, itu ada klasifikasi dana. Dari golongan karbonat, halida, oksida, sulfida, sulfat, native elements. Ada juga golongan silika, sama golongan fosfat yang nggak ada di sini. Kalian bisa hafalin nama-namanya. Karbonat itu misalnya kalsit, dolomit, halida itu ada Cl2-, F- sama Br-, ada halid, fluorid, sulfit. Halid itu NaCl, fluorid itu CaF2 misalnya. Kalau sulfit itu dan seterusnya. Nah, ini juga ada mineral-mineral gambarnya. Kalian bisa lihat sendiri dan
mulai dihafal-hafalkan. Oke, kita lanjut. Nomor 27, mineral ini dapat memiliki warna putih, ungu, kuning, coklat, pink, biru, atau tidak berwarna. Karakteristik lainnya adalah mempunyai kilap kaca dan ceratnya putih. Nah, berarti terdapat perbedaan ini ya, perbedaan yang ada pada mineral yang terdapat di alam dan warna sesungguhnya dari mineral tersebut. Jadi warna itu belum tentu sama dengan ceratnya. Kalau warna itu mineral yang tampak di alam gitu. Kalau cerat itu adalah mineral dalam bentuk bubuknya. Jadi ikatan kimia aslinya lah penanda ceratnya. Kalau misalnya warna mineral yang terdapat di alam berbeda dengan ceratnya, itu berarti bahwa mineral tersebut sudah terkotorkan oleh sesuatu gitu. Misal ini adalah suatu mineral, ya ini kuarsa ya jawabannya ya. Itu dikotori oleh mineral-mineral halida gitu. Mineral-mineral halida sehingga terbentuk warna ungu. Nah, kuarsa ungu ini ada namanya, itu adalah ametis. Lalu ini misalnya, ini dikotori oleh mineral-mineral biotit. Nah, biotit itu kan warnanya hitam ya, atau hornblenda juga bisa. Itu jadi warnanya hitam kuarsanya. Lalu kuarsa itu juga mempunyai kilap kaca, pecahan konvoidal, dan brittle. Ini sifat yang harus dihafalin di kuarsa. Strukturnya dapat prismatik, granular, bahkan amorf. Lalu, nah ini. Secara umum, mineral ini dapat ditemukan dalam batuan beku, sedimen, dan metamorf. Nah, kita bisa lihat itu terdapat dalam 3 batuan sekaligus. Berarti bahwa mineral ini mempunyai resistensi yang sangat tinggi. Gitu. Resistensinya sangat tinggi sehingga muncul ke dalam 3 jenis batuan sekaligus. Walaupun kandungannya berbeda-beda. Mineral ini sekilas mirip dengan kalsit, namun mineral ini tidak bereaksi dengan HCl. Ya, karena tidak bereaksi dengan HCl, berarti mineral ini tidak mengandung kalsit. Ya, makanya jawabannya adalah kuarsa. Kalau misalnya mineral mika, muskovit, biotit, ini termasuk golongan mika ya. Muskovit sama biotit ini termasuk ke dalam golongan mika. Itu belahannya satu. Terus sifatnya bukan brittle, tapi sektil atau dapat dipotong menjadi lembaran. Kalau aragonit itu mirip-mirip dengan kalsit, tetapi ini termasuk ke dalam mineral yang namanya polimorf ya, polimorf. Mineral yang sama struktur kimianya, tetapi struktur kristalnya berbeda. Kalau kalsit itu trigonal, kalau aragonit saya lupa aragonit itu apa. Kalian bisa cek di mindat.org. Ini tempat untuk mengcek gitu berbagai macam jenis mineral. Oke, kita lanjut. Berikut ini adalah urutan kekerasan mineral dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kita pasti berbicara skala Mohs ya. Jawabannya B, Toth, Gibson, salah maaf ya. Ini bukan B. Tapi yang yang A ya. Bukan yang B. Toth, Gibson, kalsit, fluorit, apatit, feldspar, kuarsa, topas, corundum, titan. Maaf ini ada kesalahan, harusnya yang A. Ya, kita bisa lihat ya di skala Mohs ini. Skala Mohs itu adalah skala kekerasan relatif. Nah, bukan skala kekerasan absolut. Skala kekerasan absolutnya kita bisa lihat di sini. Maksudnya bukan skala kekerasan absolut itu adalah 1 itu bukan berarti
maksudnya skala kekerasan 2 belum tentu berarti 10 kali lipat dari kekerasan 1 atau 2 kali lipat dari kekerasan 1. Kita bisa lihat 2 dibandingkan 1 itu hanya sekitar sedikit aja bedanya. Antara 3, 4, 5, baru yang ke-9 dan ke-10 itu baru meningkat tajam gitu. Makanya disebut dengan skala kekerasan relatif. Lalu kita juga bisa membandingkan antara benda-benda yang berada di sekitar kita terhadap skala kekerasan batuan. Misalnya ada fingernail yang kekerasannya itu 2,5, koin tembaga yang 3,5, terus ada wire nail itu apa ya? Glass knife blade itu 5,5 atau strike blade itu porcelain. Kalau misalnya kalian ada soal begini, sebuah batuan digores oleh fingernail atau kuku itu tergores, tetapi digores oleh perunggu tembaga, batuan itu tidak tergores. Maka kalian menjawabnya jangan langsung memakai skala bahwa batuan itu skala kekerasannya itu 3. Akan lebih tepat menuliskannya adalah skala kekerasan dari batuan tersebut adalah 2,5 sampai 3,5. Karena kita skala ini relatif ya. Dia 2,6, 2,7 gitu. Seperti itu. Jadi jangan langsung tembak 3, tetapi perhatikan batas-batas dari apa yang kita gores. Oke. Ini yang A ya. Nanti sebelum aku bagikan, aku perbaikin dulu. Kita lanjut. Nomor 29. Mineral pada gambar di samping memiliki sistem kristal. Ada yang tahu mineral apa ini? Ini tetra enggak? Oke. Mineral ini namanya ini ya, sialit. Nah, sialit itu rumus kimianya CaWO4. Nah, dia ada mineral wolframite atau tungsten. Tungsten. Ini adalah sifatnya sangat hafalan ya. Jawabannya adalah tetragonal. Ini bisa kalian hafalin dari isometrik, intan, garnet, halit, pirit, fluorit, tetragonal rutil, anatas, tesuvianit, shelit, dan seterusnya. Mungkin yang bisa dijelaskan itu adalah perbedaan antara isometrik sampai dengan tricline. Jadi kalau misalnya kita bahas isometrik, A1 sama dengan A2 sama dengan A3. Ketiga sumbu kristalnya itu sama semua. Dan A1 tegak lurus A2, tegak lurus A3. Tetragonal itu A1 sama dengan A2, tidak sama dengan C. Dan tegak lurus A2, tegak lurus A2. Oke. Lalu ada ortorombik yang mirip-mirip dari isometrik sama tetragonal. A1 tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Dan A tegak lurus B, tegak lurus C. Lalu ada mineral monoklin. Itu A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C panjangnya. Lalu A tegak lurus B tetapi tidak tegak lurus C. Selanjutnya ada yang tricline. Tricline itu A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Dan
A tidak tegak lurus B, tidak tegak lurus C. Selanjutnya ada heksagonal, itu mempunyai 4 sumbu kristal. A1 sama dengan A2 sama dengan A3, sama dengan A3, tetapi tidak sama dengan C. Nah, ketiga sumbu ini, A1 sama A3, itu membentuk sudut 120 derajat. Lalu dia memiliki sumbu putar atau sumbu simetri putar itu 6. Sumbu simetri putar 6. Kalau trigonal, A1 sama dengan A2 sama dengan A3, tidak sama dengan C, dan memiliki sumbu putar simetri atau sumbu simetri putar itu hanya 3. Jadi kalau pesan trik dari aku, hafalin itu mulai dari isometrik, tetragonal, terus ortorombik, monoklin, triklin, heksagonal, trigonal dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan. Jadi kita bisa urutkan A1 sama dengan A2 sama dengan A3. Yang ini masih tegak lurus. Terus kalau misalnya tetragonal ada berbeda, yakni A1 sama dengan A2 tidak sama dengan C gitu. Tapi yang lainnya masih tegak lurus. Sampai ke arah trigonal itu makin berbeda. Kalau aku triknya seperti itu untuk menghafalkannya. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 30. Mineral pada gambar di samping menunjukkan belahan sejumlah. Kita bisa melihat suatu mineral, menentukan belahan dalam suatu mineral itu adalah dengan cara melihat sisi-sisinya gitu. Kalau misalnya sisi-sisinya itu ada terdapat keteraturan ya, atau nggak pecah gitu ya. Di sini nggak pecah. Itu belahannya udah 1. Misalnya di sini 2. Terus ada yang mineral yang serong sedikit. Nah, ini 3. Nah, makanya mineral ini memiliki belahan 3 arah. Tapi kalau kalian kesulitan untuk melihat suatu mineral seperti ini, itu kalian bisa dengan cara menghafalkannya gitu. Belahan 1 arah itu ada kelompok mika-mikaan, ada muscovite sama biotit. Lalu ada belahan yang 2 arah, terdapat 2 jenis. Ada yang 90 derajat, contohnya adalah mineral-mineral feldspar, dan yang 120 derajat, yakni mineral hornblende. Selanjutnya ada mineral-mineral yang 3 arah belahannya. Itu contohnya halit yang 90 derajat. Oke, terima kasih. Bentar ya, wait. Nah, aku lanjutin. Mineral yang 3 arah yang tidak 90 derajat, contohnya adalah kalsit di sini, membentuk sudut 75 derajat. Dan mineral yang 4 arah, belahannya itu adalah fluorit. Fluorit itu CaF2 ya. Nah, mungkin sekedar pengingat. Oh iya, tadi silfit itu adalah KCl. Oke. Selanjutnya. Salah. Kita baca dulu. Seseorang menemukan singkapan batuan beku berwarna cerah dengan ukuran kristal 1-5 mm dengan memiliki tekstur kristalinitas holokristalin, granulitas faneritik, bentuk kristal euhedral, hubungan antar kristal panidiomorfik granular, struktur batuannya masif, dan komposisi mineralnya adalah kuarsa 40%, plagioklas 10%, ortoklas
40%, biotit 8%, dan muscovit 2%. Nama batuan yang ditemukan adalah, jadi cara untuk menjawab soal ini itu adalah menggunakan diagram, diagram ini. Ini adalah klasifikasi batuan beku berdasarkan diagram IUGS. Kita akan memperhatikan bagian yang atasnya ya. Karena bagian bawahnya itu adalah batuan beku yang memiliki mineral feldspatoid. Karena di soal sebelumnya tidak ada mineral feldspatoid, maka kita abaikan mineral bawah. Jadi komponen utamanya adalah alkali feldspar, plagioklas, dan kuarsa. Nah, kalau misalnya tadi kan disebutkan bahwa dia langsung ya, kuarsanya 40%, plagioklasnya 10%, dan ortoklas 40%. Nah, ini adalah catatan kalau misalnya dia nggak sebutin langsung alkali feldspar atau plagioklas. Mineral-mineral alkali feldspar itu adalah contohnya tadi ortoklas yang disebutkan di soal, ada juga microcline dan sanidin. Ini adalah tiga yang paling sering dijumpai pada batuan beku yang mengandung alkali feldspar. Sebenarnya ada beberapa kandungan lain, bisa kalian cek juga di mindat.org, tapi aku nggak cantumin di sini. Ini adalah tiga yang paling banyak. Selanjutnya adalah plagioklas. Nah, mineral plagioklas ini adalah mineral continuous series boron. Mungkin ada yang belum tahu, mineral continuous series boron itu mulai dari anortit, bitonit, labradorit, andesin, oligoklas, sama albit. Makin ke atas itu makin tinggi kandungan kalsiumnya atau Ca-rich. Semakin ke bawah itu kandungan kalsium semakin tinggi atau Na-rich. Na-rich. Bagaimana cara membaca diagram IUGS ini? Kita udah catat nih, kuarsa 10%, alkali feldspar 40%, plagioklas 10%. Kita abaikan yang tadi ya, biotit sama muscovit kita abaikan. Langkah pertama itu adalah kita normalisasi antara kuarsa, alkali feldspar, dan plagioklasnya. Caranya gimana? Jadi seperti ini. Kita normalisasi satu-satu. Misalnya kuarsa. Kuarsa itu 40 dibagi totalnya. Totalnya 90. Maka didapat 44%. Lalu ada alkali feldspar juga 40 dibagi totalnya per 90, itu kan 44% juga. Lalu yang terakhir ada plagioklas 10, kandungannya 10, totalnya 90. Maka didapatkan sekitar ya 11%. Lalu kita plot kuarsa, yakni 44% yang ini, itu ke diagram. Nah, diagram. Misalnya kuarsa itu kan 44, berarti di antara 60 sama 20. Misalnya ya kita kira-kira aja, nggak usah terlalu presisi juga tidak apa. Misalnya di sini. Kita tarik garis. Makin ke arah yang Q ini, itu makin 100% ya. Kalau misalnya yang ini, berarti kandungannya tinggi mendekati 100%. Semakin ke bawah, itu semakin rendah. Oke, setelah kita plot kuarsa di diagram, kita lakukan normalisasi lagi antara alkali feldspar dan plagioklas. Nah, alkali feldspar tadi 44%, yang ini 44 per antara A ditambah P, ini 55. Maka yang alkali feldspar normalisasi kedua sekitar 80%, yang plagioklas itu 11 per 11 tambah 44, 55, itu sekitar 20%. Lalu kita plot lagi alkali feldspar dan plagioklasnya di diagram. Kita pakai garis acuannya yang ini ya. Garis acuannya aku tandai warna kuning. Kita menarik garisnya itu menurut ketentuan ini. Bukan yang kayak gini ya. Bukan yang kayak gitu.
Mungkin kalian udah pernah belajar Petty John, dia nariknya itu dari sini. Tapi kalau misalnya di IUGS, itu nariknya dari acuan yang ku garis kuningin ini. Oke. Kita lihat tadi alkali feldspar dia itu 80%. 80% berarti di antara 10 dan 35 ya, karena kita makin alkali feldspar berarti makin sini makin tinggi, berarti di antara 10 dan 35 itu berarti kalau misalnya di sini antara 90 sampai 65. Kita misalnya diambil sini. Lalu yang terakhir kita plot yang 20% yang plagioklas. Sekitar di sini. Ya, saat kita terlalu merah. Ya, saya segini. Gila. Nah, gambarnya nggak presisi, nggak apa-apa. Yang penting udah mencerminkan seperti itu. Nah, maka ditentukan nama batuannya berdasarkan klasifikasi IUGS adalah granit. Tetapi granit ini sebenarnya ada dua, ada cyanogranit sama monzogranit. Tetapi karena di pilihan jawaban itu cuma granit ya, makanya jawabannya adalah A yang granit. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung dicela aja ya. Oke. Lanjut, maksudnya langsung diinterupsi aja. Oke. Nomor 32. Apa ini? Nggak kelihatan. Batuan tersebut adalah batuan beku dengan ukuran kristal yang sangat besar karena proses pendinginan yang sangat lama. Batuan tersebut adalah Nah, ini adalah phenocryst yang sangat besar ya. Ini teksturnya itu adalah pegmatit. Jadi pegmatit itu apa? Jadi itu adalah jenis tekstur batuan beku berdasarkan ukuran kristalnya. Biasanya itu lebih dari 30 mm. Mungkin kalian juga ada kenal vaneritik, udah. Vaneritik itu sekitar 1 sampai 30 mm tergantung ukurannya, ada yang medium, ada yang coarse. Lalu ada yang avanitik, kurang dari 1 mm. Kurang dari 1 mm ini biasanya nggak bisa dilihat oleh mata gitu. Nggak terlihat oleh mata. Jadi kristal-kristalnya itu sangat-sangat kecil karena dia itu terbentuknya lingkungannya ekstrusif ya. Kalau misalnya avanitik, kalau vaneritik sama pegmatit itu kristal-kristalnya besar, itu berarti dia intrusif. Lingkungan pengkristalannya itu intrusif atau berada di dalam. Oke. Kita lanjut. Apa ini? Batuan beku yang terbentuk dari magma asam di bawah permukaan sehingga membentuk tekstur vaneritik, yaitu jawabannya adalah yang granit ya. Mungkin udah tahu kata kuncinya, magma asam di bawah permukaan. Nah, ini dua kata kunci. Magma asam itu berarti kandungannya, komposisinya. Di bawah permukaan berarti lingkungan pengkristalannya. Kalau misalnya kita sesuaikan dengan grafik ini yang berada di buku Essentials of Geology, vaneritik ya, dia itu di bawah permukaan berarti coarse grained tadi. Terus dia felsic. Nah, felsic berarti batuannya disebut dengan granit. Nah, di diagram ini kalian juga bisa melihat komposisi dari batuan yang bersifat asam, intermediate, basa, sama ultramafic. Contohnya di sini, misalnya kita ambil granit, itu adalah mineral-mineral yang berada di seri deret reaksi bawaan yang bawah-bawah ya, seperti muscovite, kuarsa, potasium feldspar. Plagioklasnya ada, tapi yang sodium rich, ada biotit sama amphibol. Nah, dari sini juga kita bisa lihat detailnya ya. Increasing silika, makin ke arah sini atau semakin asam ya. Semakin asam dari sebuah batuan, itu maka silikanya itu semakin banyak. Begitu juga dengan kandungan kalsium dan natriumnya. Sebaliknya, kalau misalnya semakin banyak
kandungan-kandungan yang dark colored minerals atau mineral yang berwarna gelap dan berat biasanya itu semakin basah. Ini juga kita bisa lihat, ini temperatur melelehnya. Semakin asam berarti semakin cepat mencair. Oke. Makanya jawabannya adalah C ya, granit. Kita lanjut. Batuan sedimen yang paling mungkin banyak mengandung fosil adalah, jawabannya adalah batu lempung. Kenapa batu lempung? Karena batu lempung itu kita bicara tentang sedikit tentang geohidrologi ya. Kalau batu pasir itu termasuk ke dalam akuifer. Breksi juga akuifer. Kalau batu garam dia nggak bisa ya. Syarat terbanyak mengandung fosil itu, syarat utamanya dia biasanya adalah batuan yang sedimen. Ini juga udah pasti salah. Dan konglomerat itu juga termasuk akuifer gitu. Akuifer itu dia memiliki porositas yang baik dan memiliki permeabilitas yang baik. Jadi dia mempunyai sifat menyimpan air yang baik sekaligus mengalirkan air yang baik. Kalau misalnya fosil itu berada di sedimen yang bersifat akuifer, dia itu air akan masuk ke dalam pori-pori sedimen dan merusak dinding fosil tersebut. Nah, kita nggak mau kan fosil itu rusak akibat dari pelarutan. Pelarutannya biasanya pelarutan CaCO3. Fosil itu kan banyak mengandung CaCO3. Sedangkan yang paling baik itu adalah yang batu lempung. Walaupun dia itu memiliki porositas yang baik atau kemampuan menyimpan air baik, tetapi dia tidak bisa mengalirkannya, sehingga dia minim pelarutan. Maaf ya, ini jelek tulisannya karena nggak ada pentek. Minim pelarutan dan tidak bisa merusak dinding fosil. Makanya yang paling mungkin banyak mengandung fosil ialah batu lempung. Sebenarnya yang paling tepat, yang paling banyak itu adalah batu lempung karbonatan ya. Tapi yang ditanya ini kan medianya aja ya. Tapi kalau dia udah mengandung fosil, itu bisa kita sebut sebagai batu lempung karbonatan. Oke. Kita lanjut. Ini. Skala lagi. Dalam skala Wentworth, ukuran butir 2-4 mm disebut, jawabannya krikil ya. Ini adalah skala yang harus kalian hafalkan. Beserta ini ya, ukuran partikelnya ya. Beserta bahasa Inggrisnya juga kalau misalnya kalian bisa. Karena skala Wentworth ini sudah banyak atau sering dikeluarkan di OSK maupun OSP. Jadi biasanya kalau misalnya aku ngelihat kecenderungannya ya. Kalau misalnya soal yang udah diulang-ulang itu di bahasa Inggris kan. Jadi misalnya in the Wentworth scale, the size of granule the size of particle that 2 to 4 mm ya disebut ya krakal. Krakal itu granul. Nah, ini mungkin kalian udah hafal juga ya di luar kepala, lebih dari 256, negatif 64 sampai 256 itu Hubble atau berangkal, lebih dari 4 sampai 64 itu krakal, lebih dari 2 sampai 4 itu krikil dan seterusnya. Nah, mungkin ada satu skala lagi yang mungkin bisa aku ingetin, itu adalah skala pi. Skala pi ini sebenarnya diambil dari skala Wentworth itu sendiri gitu. Dengan rumus pi sama dengan min 2 log D. 2 di sini basis ya, bukan 2 pengali. 2 ini basis. Misalnya kita mau melihat skala pi dari berangkal. Nah, berangkal itu kan 64 sampai 256 gitu.
Oke, terima kasih. Oke, misalnya kita ambil berangkal gitu. 64 sampai 256. Oke, kalau misalnya kita masukkan batas-batasnya di skala pi, itu skala pi-nya itu lebih dari min 6 kurang dari min 8. Ya, seperti itu. Ini sebenarnya kita D-nya dalam milimeter ya, D-nya dalam milimeter. Jadi kalian silakan ubah-ubah sendiri menurut skala Wentworth. Jadi ini cuma kayak untuk rumusnya aja sih, untuk mengubah gitu. Oke, lanjut. Nomor 36, batuan sedimen terbentuk dari berbagai macam proses atau beberapa macam proses. Batuan sedimen yang terbentuk akibat proses kimiawi contohnya adalah, nah ini adalah salah satu penggolongan batuan sedimen menurut Pak Kusubandinata tahun 1980. Ini ada di PPT Platnas ya. Aku ambil materinya. Jadi terbagi atas 3 besar gitu, 3 bagian besar. Yang pertama ialah sedimentasi mekanis. Nah, sedimen mekanis ini ada yang kasar, ada yang halus. Yang kasar itu dia seukuran seukuran pasir dan lebih dari pasir. Contoh, apakah bisa di-mute? Masih. Contohnya adalah breksi, konglomerat, batu pasir. Kalau yang halus itu kurang dari pasir ya. Kurang dari pasir, contohnya lanau, lempung, serpi, sama napal. Nah, sedimentasi mekanis ini dikontrol oleh pelapukan. Pelapukan berupa angin maupun air. Lalu ada sedimentasi kimiawi. Ini ada golongan evaporit. Contohnya adalah gipsum. Gipsum itu CaSO4.2H2O. Anhidrit CaSO4 sama batu garam NaCl. Lalu ada sedimentasi yang full organik. Golongan-golongan batu bara. Mungkin aku sedikit ingetin fasies dari batu bara. Mulai dari pit, lignin, bituminus, subbituminus, dan antrasit yang terakhir ya. Antrasit. Makin ke arah antrasit itu tekanan dan tekanan dan suhunya itu semakin besar sehingga kandungan air di antrasit itu semakin kecil gitu. Semakin kecil kandungan air. Nah, makanya antrasit itu adalah batu bara yang kualitasnya itu sangat bagus dan mengandung banyak energi. Ada beberapa juga yang aku baca bahwa kalau misalnya dimulai dari subbituminus sampai antrasit ini, itu udah termasuk ke dalam batuan metamorf gitu. Karena udah mengalami metamorfisme. Tapi aku belum bisa pastiin apakah itu metamorf atau sedimen. Selanjutnya ada gabungan antara sedimentasi kimiawi sama organik, itu adalah sedimen-sedimen yang mengandung silika. Nah, salah satunya adalah chert ya atau rijang. Nah, rijang termasuk ke dalam sedimentasi yang terbentuk akibat proses kimiawi. Kalau tuff itu vulkanik ya, vulkanik. Konglomerat itu tadi mekanik ya. Kanis. Batu pasir juga sama, serpi, batu serpi juga mekanis ya. Oke. Nah, kita juga bisa baca yang golongan karbonat, ini mekanis, sedimentasi mekanis, itu yang kalkarenit, golongan-golongan yang di dalam klasifikasi Embryclovan yang allochthonous. Ini kalian bisa baca atau cari klasifikasi Embryclovan, itu termasuk sedimentasi mekanik yang mengandung karbonat. Kalau yang kayak organik tetapi mengandung karbonat itu autochthonous. Karena nggak ada soalnya juga saya nggak tempelkan di sini, tapi kalian bisa
cari di klasifikasi Embryclovan. Oke, kita lanjut. Next slide. Struktur batuan sedimen yang dapat dipakai untuk menentukan posisi atas dan bawah perlapisan batuan sedimen adalah jawabannya load cast ya, atau load structure. Nah, jadi kita bisa menentukan atas dan bawahnya itu dari struktur penekanannya ini. Kalau misalnya yang menekan itu berarti yang berada di atas, sedangkan akibat dari proses penekanan itu akan mencuat struktur dari batuan yang berada di bawahnya itu membentuk flame structures. Selain dia bisa menentukan posisi atas dan bawah, ternyata load structure sama flame structure itu bisa menentukan arah arus pengendapannya juga, atau paleocurrent. Bisa kita lihat di sini misalnya arahnya itu seperti ini. Arah pengendapannya kalau dari layar ya, dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan dia menekan di bawahnya sehingga ke atasnya muncul gitu dari akibat proses pembebanan. Ini bisa berarti top mark gitu ya. Misalnya top mark sama paleocurrent. PC aku singkat paleocurrent. Kalau perlapisan silang siur itu bisa untuk menentukan paleocurrent. Misalnya gini. Kan silang siur itu gini ya. Nah, ini berarti arahnya seperti ini gitu. Karena awalnya yang begini, yang melandai itulah berarti yang menunjukkan arahnya. Arahnya kalau di sini yang melandai itu ke kanan berarti arah arusnya itu atau arus pengendapannya itu menuju ke kanan. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya dia landainya ke kiri, nah dia itu berarti arah pengendapannya itu menuju ke kiri gitu, dari kanan ke kiri. Kalau perlapisan bergradasi itu tidak bisa menentukan paleocurrent atau top mark, laminasi pun sama, nggak bisa, berlapis pun juga sama. Laminasi itu kurang dari 1 cm ya. Kalau berlapis itu lebih dari 1 cm. Sebagai pengingat aja, review dikit. Oke, kita lanjut. Tekstur pada batuan metamorf yang menunjukkan kenampakan sisa dari batuan aslinya disebut dengan, jawabannya adalah relic structure ya. Jadi relic structure itu ada biasanya itu muncul di low grade metamorphism gitu. Pada saat struktur-struktur itu enggak menampakkan sisanya karena temperatur dan tekanannya itu tidak merubah sepenuhnya dari tekstur batuan metamorf itu sendiri. Jadi kalau misalnya di low itu kan berarti dia mulai diagenesa ya. Mulai diagenesa, membentuk batasnya ya, batasnya. Nah, di atas sedikit diagenesa masih ada sedikit relic structure sisa dari protolitnya. Biasanya penamaan dari relic structure ini diawali dengan blasto. Misalnya, ini adalah relic structure-nya. Blasto porphyritic misalnya. Berarti kenampakan batuan metamorf yang masih menunjukkan tekstur porphyritic, yaitu tekstur batasnya yang berbeda. Misalnya ada ophitic, amygdaloidal, ya, struktur vesikulernya juga ada variotic, pisolitic, oolitic. Ini pada batuan sedimen. Lalu yang B ya tadi, ada juga ini ada granuloblastik, nematoblastik, sama poikiloblastik. Itu adalah struktur pada batuan metamorf yang disebut dengan foliasi. Foliasi itu apa? Foliasi itu adalah kesejajaran mineral. Nah, jadi kalau kita lihat di mikroskop seperti ini. Kalau granuloblastik dia masih berbentuk granular-granular ya. Terus kalau lepidoblastik dia mempipih seperti prisma. Kalau nematoblastik itu seperti jarum. Kalau poikiloblastik itu adalah gabungan, biasanya 2 atau 3 lebih
di dalam suatu tubuh batuan. Oke, kita lanjut. Batuan metamorf berikut yang memiliki struktur foliasi adalah, karena kita udah bahas tadi foliasi, kesejajaran mineral itu berhubungan tentang proses metamorfisme gitu. Nah, ini metamorfisme. Kalau misalnya dimulai dari low grade, itu adalah batu slate ya, atau batu sabak. Sudah terdapat kesejajaran mineral, tetapi belum intens ya. Semakin ke arah fillet, schist, gneiss semakin terlihat sampai migmatit. Lalu ada juga milonit yang menunjukkan foliasi kesejajaran mineral. Terus juga ada kalau di milonit itu ada struktur yang disebut dengan mata atau disebut dengan augen. Nah, ini bagian dari foliasi milonit itu sendiri. Kayaknya jawabannya yang A, milonit, fillet, schist, gneiss. Kalau kita eliminasi bagian B, C, D, E, granulit itu enggak, hornblended itu enggak, granulit ini enggak, eklogit itu komponen mineral ya, enggak, granulit juga enggak. Karena satu-satunya jawaban yang benar adalah yang A, milonit, fillet, schist, sama gneiss. Oke, lanjut. Sama lagi nih, tentang foliasi batuan metamorf. Gambar di samping adalah salah satu struktur batuan metamorf yang memiliki susunan paralel mineral-mineral pipih yang berbentuk prismatik atau lentikular. Biasanya mika atau klorit yang berukuran butir sedang sampai kasar. Struktur batuan tersebut adalah, jawaban yang benar adalah schist ya. Jadi kalau misalnya schist itu yang paling tampak itu adalah kayak mineral-mineral pipih gitu. Mineral pipih gitu. Kalau misalnya slate itu belum nampak ya, belum nampak. Fillet itu dia masih kayak bergelombang gitu, menuju ke sejajaran mineral juga, tetapi masih kayak bergelombang-gelombang kasar. Kalau schist itu mulai sejajar ya. Kalau gneiss sudah tampak banget nih, bahkan sampai membentuk hitam putih akibat pemisahan ya, atau diferensiasi dari komposisi batuan metamorf itu sendiri. Misalnya yang putih itu kuarsa, yang hitam itu hornblende. Lalu ada milonit, tadi udah. High grade metamorphism juga, karena ada pemisahan-pemisahan atau diferensiasi warna ya. Terus terbentuk struktur yang namanya augen, mata gitu. Nah, ini yang tadi aku gambarin juga. Augen. Oke. Kita lanjut. Nah, badan air setengah tertutup di wilayah pesisir dengan satu sungai atau lebih yang mengalir masuk ke dalamnya serta terhubung bebas dengan laut terbuka disebut dengan, jawabannya estuari ya. Mungkin kalian agak ragu ya, misalnya delta atau estuari. Nah, mungkin perbedaannya itu adalah kalau misalnya delta, misalnya ini adalah land-nya ya. Ini bagian land, ini bagian ocean. Ini arah sungai misalnya. Ini yang delta. Nah, kalau yang delta itu mostly kebanyakan itu dipengaruhi oleh deposisi sedimen yang berada di arah sungai menuju ke lautan. Berbeda dengan estuari, di delta itu kayak menunjukkan struktur ini ya, deposisi sedimen. Entah itu dia bisa membangun sedimen kayak elongate, atau dia bisa menghancurkan sungai itu sendiri, badan sungai itu sendiri. Nanti kita ada di soal selanjutnya ya. Tapi mostly delta itu adalah karena deposisi sedimen menuju lautan. Sungai menuju laut. Kalau estuari, ini adalah aliran sungai utama. Jadi deposisi sedimennya itu cenderung berada di laut dan mengisi lembah-lembah sungainya.
Misalnya di sini. Makanya di sini ada kata kuncinya sebenarnya. Dengan satu sungai atau lebih yang mengalir masuk ke dalamnya. Nah, masuk ke dalamnya itu selain airnya yang masuk ke dalamnya, deposisi sedimen bisa masuk ke lembah sungai. Seperti itu. Oke, jawabannya benar karena masuk ke dalamnya, maka yang jawabannya benar adalah estuari. Kita lanjut. Oke, pola pengaliran sungai ya. Pola pengaliran sungai. Pola pengaliran di mana sungai atau anak sungainya mempunyai penyebaran yang melingkar dan menjadi sering dijumpai pada daerah kubah stadium dewasa. Nah, disebut dengan ini ya, sebut dengan anular. Mungkin ada yang ragu juga bisa menjawab radial. Sebenarnya bisa juga, tetapi radial itu anular itu merupakan perkembangan dari radial itu sendiri. Jadi kalau radial itu dia biasanya kubahnya itu stadia muda masih. Stadia muda. Kalau misalnya anular itu kubahnya stadia dewasa. Ini radial ini ya. Radial sentrifugal ya. Maksudnya di sini. Radial sentrifugal itu kubah stadia muda. Kalau anular itu kubah stadia dewasa. Makin dia tererosi, kan makin membentuk lembah ya. Nah, dia akan, kalau misalnya lembah, itu radial sentripetal. Karena dia masuk ya ke arah lembah. Sentripetal. Petal. Lembah. Lalu pola pengaliran lainnya, contohnya adalah dendritik. Dendritik ini pola pengaliran di mana resistensi batuannya yang berada pada sungai itu seragam. Makanya pola dendritik ini arahnya tuh kemana-mana gitu, nggak ada struktur khusus gitu, kayak nggak ada pola khusus, nyebarnya kemana-mana. Karena pola resisten batuan yang ada pada sungai itu semuanya seragam. Berkebalikan dari trellis. Nah, trellis itu batuan ada batuan sedimen, biasanya batuan sedimen yang resistensinya itu lebih rendah dibandingkan sekitarnya. Ini adalah aliran sungai utamanya. Nah, yang kecil-kecil ini adalah anak sungainya. Nah, terbentuk anak sungai itu karena batuan yang memiliki resistensi rendah sehingga ditembus oleh air. Seperti itu. Lalu ada paralel, kalau rektangular itu disebabkan oleh kekar biasanya. Kekar, kekar ya biasanya. Kekar growth, kekar kekar ekstensional, kekar tensional, dan lain-lain. Satunya adalah contorted. Contorted ini itu juga dipengaruhi oleh struktur geologi, bisa lipatan. Nah, efeknya itu aliran sungainya itu melawan dari perlapisan batuan. Ya, melawan dari perlapisan batuan. Atau yang disebut dengan mirip-mirip dengan ini ya, sungai obsekuen ya. Kalau kalian ingat jenis-jenis sungai, kan kalau sungai konsekuen itu searah dengan perlapisan, kalau obsekuen itu berbalik arah perlapisan gitu. Kita lanjut. Nomor 43. Morfologi delta dengan jenis low bed dipengaruhi oleh faktor dominan yaitu jawabannya gelombang dan suplai sedimen. Nah, ini adalah segitiga klasifikasi delta lah, segitiga klasifikasi delta yang kalian harus pahami. Ini adalah wave dominated pertama ya, wave dominated namanya cuspate. Cuspate itu ditandai dengan, ini kalau kita besarkan ya, berarti kan gini ya, misalnya gini. Ada yang menuju sungai gitu, misalnya ini arah sungainya.
arah sungainya. Nah, ada yang membentuk lensa seperti ini. Itu karena pengaruh gelombang yang lebih besar dari suplai sedimen deposisi dari sungai itu. Makanya sungai itu tidak cukup cepat untuk mendeposisikan sedimen menuju ke lautan, tetapi dia karena pengaruh gelombangnya sangat besar, dia akan memakan sungai atau mengerosi sungai. Kalau elongat berkebalikannya, karena suplai sedimen itu besar ya, makanya dia akan selalu membangun, dalam tanda kutip membangun sungai ke arah lautan. Jadi terdeposisi sekitarnya makin ke arah lautan gitu. Ketika supply sedimen atau river dominated itu terjadi. Di antara dua ini, kalau misalnya gelombang sama supply sedimen itu relatif seimbang, itu menciptakan morfologi yang disebut dengan low bay. Nah, ini kan ada ini ya, datar ya biasanya, terus ya gabungan antara elongate sama cuspate. Satu lagi ada yang disebut dengan estuarin. Ini morfologi delta yang disebabkan oleh pasang surut, ditandai oleh ini gumuk-gumuk pasir yang berada di muara sungai. Nah, sebenarnya ada juga di tengah-tengahnya river sama tide atau di tengah-tengahnya wave sama tide, tapi karena jumlah sungainya itu jarang juga, jadi di sini nggak ada nama khusus gitu. Tapi ada juga contohnya, misalnya di antara river dominated sama tide dominated adalah Sungai Mahakam yang berada di Kalimantan Timur. Kebetulan aku dari Kalimantan Timur. Lalu ada Sungai Koper yang wave dominated dan tide dominated. Oke. Makanya jawabannya ini low bed itu adalah supply sedimen dan gelombang, faktor dominannya. Oke, lanjut. Belum. Ini adalah komponen dari sesar. Berikut adalah pernyataan yang tepat mengenai gambar kecuali. Kita bahas satu-satu ya. AC atau CA bisa dibalik-balik. AC sama dengan BD itu adalah strike slip ya. Kok A? B ya benar-benar. AC sama dengan BD itu strike slip. Aku singkat aja ya, strike slip. Lalu AD sama dengan BC itu adalah deep slip. Strike slip itu apa? Strike slip itu kalau misalnya kalian bahasa Indonesia adalah jurus kemiringan. Jurus kemiringan. Kalau deep slip itu sudut kemiringan nggak salah. Jurus perlapisan dah. Jurus perlapisan. Kalau ini sudut kemiringan lereng ya. Sudut kemiringan. AC udah, BD udah, AD udah, BC udah, AC udah, DB udah. Nah, ada lagi AB itu disebut dengan net slip. Yang ini. Lalu ada AE. AE itu vertical slip. Vertical slip. Dan yang terakhir adalah DE atau ED juga bisa. Itu adalah horizontal slip. Horizontal slip. Nah, kita cek satu-satu ya. AB adalah net slip. Kan kecuali di sini. AB adalah net slip, salah. Kan benar ya, AB itu net slip. AE adalah vertical slip. Benar ini, berarti salah. CB adalah deep slip. Deep slip ya, berarti salah juga. AD adalah deep slip, dia benar karena kecuali salah. AC adalah horizontal deep slip. Seharusnya AC adalah strike slip. Makanya jawaban yang kecuali adalah AC adalah horizontal deep slip. Kita lanjut. 45. Gambar di bawah ini merupakan struktur dari jawabannya lipatan overturned. Kita bisa lihat lipatan overturned itu adalah
lipatan yang arah sayapnya itu sama. Arah orientasi sayapnya itu sama. Nah, itu disebut dengan lipatan overturn. Kalau lipatan simetri itu seperti ini. Lipatan simetri nama lainnya lipatan tegak. Itu sayap lipatannya itu berbeda ya, arahnya berbeda. Dan panjangnya atau sudut kemiringannya itu hampir sama antar bagiannya. Kalau lipatan asimetri sama dengan lipatan simetri, sama-sama arah sayapnya berbeda, tetapi sudut kemiringannya itu antara satu dan lainnya itu berbeda. Lalu ada lipatan rebah, katanya seperti ini, dia horizontal ya. Lipatan miring itu sama dengan lipatan asimetri. Ini miring. Miring itu sama dengan asimetri. Karena jawabannya lipatannya overturn. Yang ditandai dengan ciri arahnya, arah sayap lipatannya atau lim. Lim itu sayap lipatannya, LIMB, itu menghadap arah yang sama. Oke, lanjut. Suatu lapisan batuan memiliki jurus dan kemiringan N135 derajat is. N135 derajat. 135 derajat is. Nah, /30. Posisi ini sama dengan, oke. Kita harus tahu dulu cara membacanya, komponen-komponennya dulu. N135 derajat is itu berarti komponen strike. Sedangkan yang /30 derajat ini adalah sudut kemiringan atau dip. Karena semuanya sama ya, 30-30, kita abaikan dulu yang ini. Kita cara membaca N135 derajat is dulu. Jadi kita gambar arah mata angin. N is akan southwest ya. N 135 derajat is. Berarti dari N ke is dia berubah 135 derajat. N ke is 90 udah 135 ya. Berarti dia ke arahnya sini. Aku tandai misalnya dengan arah biru ya. Misalnya sini. Ini yang asli ya. Yang ini. N 135 is. Nah, kita cek satu-satu pilihan-pilihan jawaban ini. Misal kita tandai warna kuning. N 185 derajat west. Berarti dari N menuju west, itu dia memutar 185 derajat. Berarti ke arah sini ya. Nah, ini. Sekitar sini. Kalau kita konversi ke N ke is, itu sekitar, berarti di sini 180 dikurang 5 ya, karena dia kelebihan 5. Berarti N175 is. Berbeda ya. Lalu, ini jawaban yang benar B ya, S45 derajat is. Tapi sebelum itu kita bahas CDE dulu. Yang salah. N45 derajat west. Kita tandai pakai warna hijau ya. Hijau yang ini. N ke west, dia berubah 45 derajat. Berarti yang ini ya. Kalau kita konversi dari N derajat is, itu dia berubah 270 ditambah 45, itu sekitar 315 ya. N 135, 135 lagi. N 315 is. Misalkan kita yang orange, yang pilihan D, S135W. Berarti dari S ke W, dia memutar 135. 90, 135. Nah, di sini juga sama nih. Hijau sama yang orange itu sama. N 315 is juga. Bas is. Lalu yang terakhir, S185 is. Aku tandai misalnya pakai warna pink. S ke is, south ke is, dia berubah 185. 185.
kalau dikonversi ke N-East, Northeast, itu N 355 ya. Yes. Nah, benar-benar 355. Kan maksimalnya 360, kita kurang 5. Jawaban yang benar kan ini ya. Aku tandai warna hitam ya. S 45 derajat is. Oke, S 45 derajat is. Dari south menuju east, dia memutar 45 derajat. Nah, sama kan ya? N 135 is itu sama dengan S 45 derajat is. Oke. Kita lanjut. Kak, cara ngonversiin gimana, Kak? Oh, masih bingung ya cara ngonversinya ya? Iya, Kak. Nah, oke. Kita ambil satu aja yang tadi ya. N 185 west. Tapi untuk menentukan dari N west itu bisa nggak? Udah bisa? Bisa, Kak. Oke, kita ulang ya. Tadi N yang mana? N ke west. N 185, berarti 180 di sini. Sekitar sini ya. N 185 west. Kita lihat aja nih, kalau misalnya N ke east, berarti kan dari sini ke sini gitu. Set. Sebenarnya 360 dikurang 185. Kelebihannya gitu. Kan dia yang ini 185 kan ya. Ini 185 sampai mencuat dikit. Total lingkaran kan 360 kan ya. Nah, dikurang 185, maka bisa kita simpulkan N 175 is. Sampai sini paham atau tidak? Oh, paham, Kak. Makasih, Kak. Oke. Kita lanjut. Siap izin bertanya. Nomor. Siap Oke, izin bertanya. Bentar. Ya. Kenapa? Ya. Itu kan Kak dia udah lebih dari 180 derajat. Artinya dia udah lewat dia yang tadi ke south. Kenapa nggak pakai south Kak? Kenapa tetap pakai east? Sebenarnya ini apa ya? Yang apa ya? Yang resmi itu pakai and is gitu. Tapi ini tergantung kepada pembuat soal aja, terserah aja sebenarnya. Sebenarnya untuk menguji logika gitu. Sebenarnya kalau misalnya pakai southeast pun tidak apa. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi ini lebih ke untuk menguji logika, memutar-mutar arah mata angin. Alasan khususnya sih nggak ada ya. Tetapi kalau yang resmi itu pakai and is. Apakah terjawab? Oke Kak, makasih Kak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, aku lanjut. Nomor 47, yang termasuk peristiwa yang terjadi selama zaman silur. Nah, adalah, ini pertanyaan paleontologi ya. Ini aku ada sedikit rangkumin di setiap periode apa-apa aja yang terjadi. Pertama di Kambrium itu muncul Trilobita. Nah, Trilobita itu moluska yang bentuknya seperti ini. Mungkin kalian udah tahu juga dan belajar di biologi kelas 10. Dia moluska. Kelasnya tuh Amphineura. Dia itu udah ini ya, udah punah. Punahnya itu di zaman Permian pada saat mass extinction atau kayak kiamat kecil lah intinya. Dia membunuh banyak-banyak organisme gitu. Lalu ada ordovisi, itu adalah penanda muncul ikan pertama kali tanpa rahang. Kalau nggak salah namanya itu, bukan namanya ya, kelasnya disebut dengan Chondrichthyes. Koreksi kalau aku salah, ikan tanpa rahang itu Chondrichthyes. Nah, di zaman Devon baru, dia itu perkembangan ikan itu paling besar gitu. Muncul pertama kali di ordovisi, di Age of Fish atau perkembangan paling besar itu di periode Devon. Lalu ada silur, kemunculan makhluk darat pertama kali
Ya, jawabannya A ya. Kalau ikan paling besar tadi Devon, karena paling banyak ya, Devon. Terus kepunahan trilobita tadi Permian. Nah, terus kita masuk ke zaman karbon. Karbon itu kemunculan reptil darat pertama. Ini bisa kalian cari, Hylonomus lieli. Ini adalah salah satu reptil darat pertama kali yang ditemukan sampai sekarang. Mungkin aja reptil darat pertama munculnya di zaman Devon ya, mungkin. Tapi sampai saat ini yang paling awal pertama kali itu di zaman karbon. Jadi paleontologi itu bersifat ini ya, diupdate terus gitu, sesuai dengan penemuan fosil. Terus ada Permian tadi, kepunahan trilobita dan perkembangan besar Fusulina. Nah, makanya Permian itu juga ada nama lainnya. Devon itu di Age of Fish, kalau Permian di Age of Fusulina atau Fusulinid. Fusulinid. Nah, kalian lihat pas ya, grafis sejarah biologi Fusulinid. Oh, silur udah pertama. Iya, apa yang ada yang tanyakan? Lalu ada Trias, muncul dinosaurus pertama kali. Ini adalah namanya Nyasasaurus parringtoni. Perkembangan paling besar dinosaurus akhirnya di zaman Jura. Terus di zaman Kapur dia kepunahan lagi ya, dia mass extinction lagi. Dan muncul tumbuhan berbunga. Sebenarnya ada mass extinction di zaman Kapur ini kan ada beberapa teori ya. Ada yang karena muncul tumbuhan berbunga ini, ya kan ada dua teori besar ya kalau nggak salah, yang aku tahu. Yang pertama itu karena meteor ya, karena meteor ada meteor aku lupa namanya. Pokoknya ditandai oleh ini lapisan sedimen yang dia itu mengandung iridium gitu. Iridium itu biasanya ditemukan di meteorit. Satunya adalah teorinya karena muncul tumbuhan berbunga ini. Muncul tumbuhan berbunga itu kan dia melepaskan yang namanya serbuk sari gitu. Ketidakmampuan adaptasi dinosaurus terhadap serbuk sari yang dihasilkan oleh bunga itu bisa menimbulkan ya kepunahan dinosaurus. Itu salah satu teorinya aja kan. Tapi belum bisa dipastikan sampai sekarang. Yang mana yang lebih faktor utamanya gitu. Faktor utama kenapa dia mass extinction. Oke. Kita lanjut. Kalau kemunculan burung pertama kali itu namanya Archaeopteryx. Archaeopteryx itu di periode, kalau aku nggak salah ingat ya, di Cretaceous atau Kapur. Mungkin aku bisa cek lagi sebentar ya. Takutnya salah. First bird. Oh, nggak salah Cretaceous. Oh ya, sekitar 150 juta tahun yang lalu. 150 itu akhir Jura ya. Kan kalau misalnya Jura itu 213 sampai 144. Dia 150 juta tahun. Ya, sekitar Jura, akhir Jura, awal Trias lah. Akhir Jura, awal Cretaceous. Itu kemunculan burung pertama kali, yakni Archaeopteryx. Kita lanjut. Emang kok ke previous lagi. Nah, ini skala waktu lagi yang harus kalian tahu. Urutan skala waktu geologi pada era Paleozoik adalah jawabannya ini ya, mulai dari Cambrium, Ordovisi, Silur, Devon, Carboniferous, sama Permian. Tadi udah dijelasin proses-proses apa atau kejadian penting apa yang ada di setiap periode ini. Mungkin kalian bisa hafalkan juga ini batas-batas tahunnya.
507 sampai 505, 505 sampai 438 ortopisi, 438 sampai 360 dan seterusnya gitu. Ini juga akan berguna kalau kalian soal ini biasanya sih yang ada rumus N sama dengan N0 dikali setengah pangkat misalnya X per Y, dengan X adalah waktu pengendapan, Y adalah waktu paruh. Biasanya nggak hanya berapa juta tahun yang ditanyakan, yang ini bisa aja yang ditanyakan fosil itu diendapkan pada periode titik-titik. Misalnya kalian dapat 270 misalnya juta tahun yang lalu. Kalau kalian nggak tahu batas-batas ini, kalian kemungkinan besar tidak bisa menjawab soal. Jadi aku sarankan hafalin batas-batas waktu ini. Ini yang Paleozoik ya, ada juga yang Mesozoik. Mungkin aku gambarin di sini aja. 245 sampai 213 144 ya. Ini kan oh iya benar. Ini Trias, ini Jura, ini 65 Cretaceous atau Kapur. Sebenarnya juga ada yang Neozoikum, tapi aku nggak terlalu hafal karena lebih banyak. Ini yang biasanya keluar. Oke. Nah, udah. Lanjut. Berikut ini adalah proses-proses yang tidak mendukung untuk terbentuknya fosil. Ada kata-kata tidak dan kecuali. Berarti sebenarnya pertanyaannya ini adalah, berikut ini adalah proses-proses untuk mendukung terbentuknya fosil. Kita eliminasi aja ya satu-satu, karena jawabannya B. Hancur karena transportasi. Ya, nggak mendukung ya, jawaban salah. Segera terkubur dan tidak terkena proses eksogen. Jawabannya benar. Karena untuk mendukung terbentuknya fosil, dia ya harus segera terkubur dan nggak terkena proses eksogen gitu. Bisa berupa air, bisa berupa angin gitu, yang melapukkan dinding-dinding fosil yang mengandung kalsit. Nah, lalu yang C, terkubur lambat, hancur, nggak mendukung proses ya. Dimangsa oleh predator juga hancur karena tektonisme. Ya, yang hancur-hancur pasti salah gitu. Makanya jawabannya adalah yang B, yang mendukung proses terbentuknya fosil. Oke, ini mungkin nggak ada gambarnya ya, karena ini dilogikain aja. Lanjut, terakhir. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering terkena gempa bumi. Dari pulau-pulau besar di Indonesia, Pulau Kalimantan adalah pulau yang paling aman dibandingkan pulau besar lainnya. Ya, nah, saya di Kalimantan, ya memang yang paling aman gitu terhadap gempa bumi karena kita bedah satu-satu ya. Tersusun oleh batuan yang stabil. Sebagai fakta mungkin benar, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap kejadian gempa bumi. Makanya salah jawabannya. Berumur lebih tua dari pulau lainnya. Aku nggak tahu lebih tua atau lebih muda. Tetap, walaupun benar atau salah, tetapi tidak berhubungan langsung terhadap gempa bumi. Lalu densitas batuan pun sama, tidak berpengaruh langsung. Nah, yang berpengaruh langsung terhadap banyaknya gempa bumi itu adalah batas lempeng aktif. Karena Kalimantan itu relatif lebih jauh ya dibandingkan Sumatera, yang ini Sumatera Trench, Jawa Trench, terus di sini Papua dekat Pacific Plate juga, di sini ada sesar Palu Koro, di sini dekat Sulawesi. Dibandingkan Kalimantan yang cukup jauh, relatif jauh dibandingkan pulau-pulau lainnya, makanya jawaban yang benar adalah yang D, paling jauh dari batas lempeng aktif. Ya, selesai sekitar ya berapa ini? 80 menit lah aku jelasin. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Iya. Yeah. Atau cukup? Karena sub bidang geologi udah selesai.
sebenarnya saya mau sub oceanografi tapi nggak keburu pasti karena kalau misalnya oceanografi juga takutnya nggak kebahas detail-detailnya. Maaf banget untuk oceanografi nggak dibahas. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang subbidang geologi ini? Oke, karena tidak ada yang bertanya, aku cukupkan sampai di sini. Untuk yang menutup, apakah Kak Gufron atau gimana? Halo Kak Gufron. Apakah ada sesi dokumentasi atau seperti apa? Ya, cek. Halo. Ya, ini sudah selesai Kak. Oh, sudah selesai. Oke. Oke. Kalau mau dokumentasi boleh Kak Wafi. Kalau mau. Aku dokumentasi dulu ya. Oke. Kalau bisa. Kenang-kenangan boleh. Oke. Sip. Semoga lolos ASK-nya. Amin. 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 Oke. Teman-teman boleh on cam sebentar untuk dokumentasi. Wah, banyak nih yang on cam. Banyak juga yang biasanya kan Ya, Hamin 3 ASK ini. Ya. Semangat. Ini pasti para pejuang ini semuanya. Yang Oke. mau SS Kak Wafi atau saya? Kakak aja. Oke. Dihitung ya. 1, 2, 3. Oke. Yang mau pakai efek boleh, mau pakai efek. Kak Wafi mau pakai efek ke apa? Apa ya? Sebentar. Video filter. Ini bisa sih. Nah, sepertinya laptop saya tidak mendukung. Ya udahlah. Mau foto lagi nggak? Oh iya. 1, 2, 3. Nice. Ya, cuman kita berdua loh yang pakai efek, mau yang lain. Oh iya, aku mau kasih tips dulu sebentar. Untuk Hamin 1 atau sekitar Hamin 2 OSK ini, menurut aku kalian mulai hafalkan skala-skala yang ada di kebumian. Terutama yang paling susah dihafalkan adalah skala Beaufort. Itu yang paling susah dihafalin. Nah, skala Beaufort itu apa ya? Iseng muncul kadang di OSK dan aku biasanya hafalinnya Hamin 1, Hamin 2. Nah, itu aja mungkin dari aku. Makasih. Kakak yang nutup atau bagaimana? Nanti saya tutup. Untuk teman-teman jangan keluar dulu ya. Ada link feedback yang perlu diisi. Nah, biar kita berkembang lagi buat les sendiri dan tutornya. Sebentar ya. sip. Sebentar ya guys, ya linknya hilang soalnya. Saya nggak tahu. Iya, Hamin 1 OSK jangan terlalu diforsir ya. Jangan terlalu diforsir belajarnya. Ya, banyakin doa. Kalian bisa sedekah dan berbuat baiklah kepada ya teman-teman sekitar. Karena kita aja doa dari lingkungan sekitar itu ya bisa diijabah gitu. Karena kesuksesan itu bukan hanya pure dari diri kita sendiri. Kita aja pengaruh dari lingkungan-lingkungan. Oke, aku cukup. Nah, oke. Terima kasih. Teman-teman semua mungkin bisa ditutup ya. Kak Wafi, bisa ditutup nggak? Oke, cukup atau semangat OSK-nya bentar lagi. Mungkin itu aja dari aku. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan.
Semangat ASK-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Untuk semuanya. menutup meet-nya, saya tutup juga karena saya yang membuka. Terima kasih semua atas kehadirannya. Semangat untuk OSK-nya juga. Semoga diberikan hasil terbaik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Makasih, Kak. Kasih, Kak. Makasih Kak Wafi, Mas Wafi. Ingatnya Kak Wafi. Makasih ya Bang Ya, itu juga Kak Dufran. Ya, siap.